Para sahabat sekalian, hari ini kita akan bersama Pak Suharjono Tan ngobrol mengenai filosofi Timur ya klasik atau kita akan berbicara tentang kebajikan klasik Timur yang sudah berumur ribuan tahun dan kita lihat nanti relevansinya untuk meningkatkan kualitas atau memperkaya kehidupan kita di era sekarang ini. Sudah hadir Pak Suharjono. Pak Suharjono, terima kasih nih sudah hadir Iya, ya selamat untuk malam ngobrol ini. kembali. Iya, Ya, dan ini Pak Suharjono adalah pendiri di Sekolah Tinggi Konghucu atau sekarang menjabat sebagai ketua yayasan Pak Suharjono. Ketua Stikin, Oh, ketua Sekolah ya. Tinggi Konghucu Ya, Indonesia. Sekolah Iya, Tinggi Konghucu iya, ya. iya betul. Oke, di Itu Purwokerto. satu-satunya di Indonesia. Ya baru Satu-satunya satu di ini. Indonesia, ya, Iya, ya. Dan di catatan saya, Pak Suharjono juga pegiat Tai Chi ya, Pak Suharjono dan aktif dan bahkan terlibat di pendirian Asosiasi Tai Chi Nasional Indonesia ya, bersama salah ya satunya betul. Ya, bersama iya, Pak Bambang Hartono ya. iya baik. Baik, menarik sekali. Nah, Pak Suharjono, apa yang kira-kira bisa diceritakan atau didongengkan ini ya tentang kebajikan Timur yang sudah berumur ribuan tahun ini? Dan kira-kira apa relevansinya ya dengan kehidupan sekarang? Ya, mungkin pertanyaan saya sangat umum. Nanti Pak Iya, Suharjono boleh memilih salah satu kebajikan yang mungkin diangkat atau disebarluaskan oleh tokoh-tokoh tertentu yang sudah berusia ribuan tahun ini. Terima kasih sekali lagi Pak Suharjono. iya sama-sama ini. Selamat malam ini. Iya, bisa bisa saya jelaskan sedikit Hmm. mengenai kebajikan Timur atau Hmm. sebetulnya kita lebih luasnya kebudayaan. Baik. Ya, jadi kalau kita kenal, kita di muka bumi ini ada dua macam kebudayaan, kebudayaan Hmm. dari barat dan Ya, kebudayaan dari timur. Nah, kalau dari timur itu diwakili yaitu dari Tiongkok. baik. Kalau dari barat diwakili Amerika. Hmm. Cuma kalau dilihat dari sejarahnya itu beda jauh sekali. Baik. Kalau dari Tiongkok itu kita biasa mengatakan sejarahnya adalah 5.000 tahun. Ya, Hmm. kalau dari Amerika itu masih 350 tahunan baru Iya, segitu. masih boleh Iya, dibilang jadi kemarin sore ya. beda sekali. Belum Jadi terlalu kalau lama. kita, iya, kalau mau Hmm. mau berbincang-bincang soal kebudayaan Timur itu wakilnya Hmm. dari Tiongkok dan kita lebih ke yang kuno atau klasik Ya. itu lebih menarik. Jadi Hmm. 5.000 tahun itu memang tanpa putus. Ini Hmm. mungkin di sejarah dunia Hmm. jarang sekali. Memang ada yang juga lama, bahkan ada yang Hmm. lebih lama, 6.000 tahun, seperti dari Turki Hmm. ya, dan lain-lainnya, Mesir ya. Hmm. Sayangnya mereka budayanya itu di tengah itu putus, jadi Oke. atau tidak tercatat ya. Hmm. Jadi nggak ngerti urutannya seperti apa. Hmm. Kalau Tiongkok ini sangat lengkap dari Hmm. 5.000 tahun pergantian kerajaan, pergantian Hmm. zaman itu sudah tercatat semua. Yang Hmm. kedua, kebudayaan Tiongkok ini ada Hmm. baiknya adalah ini satu kesatuan ya. Hmm. Jadi mungkin beda ya, ya terutama seperti yang di Eropa itu daratannya sama luasnya, jadi Baik. negaranya banyak sekali Hmm. dan mereka Ya. nggak karuan itu Hmm. sejarahnya. Ya. Hmm. Nah, kalau Tiongkok ini menyatu semua. Baik. Ya, itu kira-kira Satu kawasan, kita satu mengenal ke wilayah, situ satu dulu. kesatuan Iya, ya. iya, Hmm. Nah, ini Pak Sarjono, ya, karena kita bicara mengenai Tiongkok ini ya, filosofi
dan kebudayaan yang berasal dari sana. Ini kalau kita bicara lebih dalam lagi ya, tokoh-tokoh dan filosofi yang dibawakannya itu bisa ceritakan siapa saja yang kira-kira bisa mewakili ya untuk kita obrolkan hari ini. Iya, ini ya pertama begini, kalau Ya. eh, bangsa Tiongkok itu, mereka Mhm. mengatakan dirinya sejarahnya 5.000 tahun. Nah, Baik. kita adalah turunan dari Raja Yen dan Huang, Itu yang disebut Yenti Raja dan Kuning. Huangti. Iya, dua kerajaan ini. Oke. Nah, meskipun mereka ada yang belum 5.000 tahun, Mhm. tapi mereka bisa mewakili ribuan tahun yang lalu Mhm. sebagai nenek moyang kita. Jadi Hmm. kalau kita bahasa Mandarinnya, kita adalah cucu dari Yen Huang. Jadi Yen Huang. Yenti sama Huangti. Hmm. Ya Raja Yen dan Raja Huang. Nah, Mhm. Raja Yen itu dia terkenal yaitu untuk pertanian, Oh, menciptakan itu punya sehingga kekuatannya di pertanian. iya Hmm. eh, dia bisa apa dari dulu mempelajari pertanian sehingga Hmm. cukup pangan. Nah, kalau Baik. Huang ini dia sangat terkenal yaitu dia membuat satu buku ya. Buku Mhm. itu yang sampai sekarang mewakili yaitu pengobatan timur. Itu Oh, yang oke. buat Huang Ti Tradisi ya. pengobatan timur itu dari Iya, Huang Ti Neijing. Guangti ya. Iya, itu bukunya sampai sekarang masih dipakai Hmm. dan justru semua sumber atau akar dari pengobatan timur Mhm. adalah dari buku tersebut. Meskipun Oke. sekarang mungkin ada pengembangan ya, seperti Mhm. Mhm. akupuntur. Nah, Hmm. akupuntur itu waktu kerajaan Huang ini, dia Mhm. sudah bisa mencari titik-titik Mhm. akupuntur di tubuh Mhm. manusia. Mhm. Ya, meskipun akhirnya juga bisa dilengkapi lagi, tapi Mhm. itu pertama kalinya Ya. atas pengobatan apa ini herbal dan Mhm. lain-lain ya. Ya Baik. sangat bermanfaat untuk kesehatan rakyat waktu Mhm. itu. Baik. Maka kita ngomong mereka adalah sangat jenius. Jadi Mhm. kita keturunan Raja Mhm. Yen dan Raja Hua. Mhm. Ya, mengenai filosofi, itu Baik. 5.000 tahun yang lalu, bukan saja di Tiongkok, ya mungkin di dunia ya. Mhm. Ya, kitab pertama yang masih utuh. Ya Baik. mungkin tadi saya katakan di negeri lain ada, Mhm. tapi nggak ada kitabnya atau nggak utuh ya. Mhm. Itu adalah kitab I Ching. Oh ya, itu sangat Iya populer lah, I sekali Ching ya. ini yang sangat Mhm. terkenal. Terkenal. Waktu itu belum ada tulisan malah, Hmm. masih gambar. Baik. Jadi aslinya adalah gambar-gambar, Mhm. nah, diukir, itu disimpan. Nah, ini raja yang paling kuno itu yang tercatat adalah Fusi Pusi. namanya. Ya. Mhm. Fusi, ya. Mhm. Dia yang eh, membuat, menciptakan, mengarang I Ching itu. Nah, Hmm. akhirnya setelah itu oleh raja-raja berikutnya atau yang jenius itu Mhm. dijabarkan melalui tulisan. Baik. Nah, ini banyak yang menjabarkan. Jadi Hmm. 5.000 tahun, 3.500 tahun itu ada Mhm. Raja Chou, dia juga Mhm. menjabarkan. Tapi terakhir 2.500 tahun yang lalu Mhm. itu namanya Konghucu ini, Confucius. Oh Nah, ya, di beliau Arab ini yang dikenalnya bisa Confucius ya. iya Mhm. menjabarkan dengan tulisan yang paling lengkap. Hmm. Dan sampai hari ini 2.500 tahun belum ada yang bisa menggantikan buku tersebut. Hmm. Nah, Baik. buku tersebut itu sangat lengkap termasuk filosofi Mhm. dari dasar Tiongkok dan Mhm. lain-lainnya. Itu kira-kira seperti itu. Baik.
Nah, jadi I Ching ini satu kitab kuno ya. Jadi kitab yang menjadi acuan ya para penerus di kerajaan-kerajaan Tiongkok ya. Asalnya tadi Pak Suharjono mengatakan ini dalam bentuk simbol-simbol gambar-gambar ya. Tapi Iya, oleh betul. raja-raja penerus belakangan sampai ke Konfusius ini yang sangat terkenal, itu dibuatkan tulisan yang lengkap gitu ya. Tapi sumber asalnya tetap Betul. dari kitab I Ching yang dikenalkan Iya. oleh Fusi tadi ya. Iya, betul, Oke, betul. itu kira-kira garis besar ini isi ya dari kitab I Ching itu meliputi atau cakupannya apa saja ya, Pak Suharjono? Ya, dalam kitab I Ching itu boleh dikatakan eh, sumber atau akar dari Hmm, kebudayaan kuno dari bangsa Tiongkok semua. hmm, Yaitu di hmm, dalamnya sebetulnya termasuk dari situ bisa berkembang. Nah, hmm. satu tadi adalah yang kita katakan apa ini pengobatan timur. Tadi Itu pengobatan ya. Hmm, filosofinya atau dasarnya, teorinya juga tidak lepas dari I Ching. hmm, Karena I Ching itu ada simbol yang paling eh, terkenal, hmm, yaitu simbol Yin Yang dan Pakwa. hmm, Nah, itu sebetulnya menandakan hukum alam semesta ya. Itu terdiri semua hanya dua sisi yang hmm, berlawanan, tapi satu bingkai. Dan semua kalau dipisahkan, dianalisa, hmm. itu bisa menjadi 8 analisa kemungkinan. Oke. Waktu itu bisa sampai ke situ. Hmm, Akhirnya berkembang. Ya, hmm. itu kira-kira demikian. Itu yang dimaksud Pak Iya, Suharjono itu konsep tentang yin yang itu ya. iya betul. Itu hasilnya dari I Ching juga. Oh iya, jadi sumber Iya, salah asalnya satu. yang kita kenal konsep yin yang, keseimbangan yin yang itu dari kitab Betul. I Ching. Terkenal adalah Itu akut seperti Tai mundur, Chi juga sama. Tai Chi Nah, juga. Tai Chi Indian itu simbolnya Oke. adalah yang pertama menemukan atau menciptakan adalah kitab I Ching. Ya. Tapi gambar patainya itu adalah 2.500 tahun Mhm. dibuat sedemikian rupa, jadi mudah dilihat, Baik. ya rajin. Mhm. Kalau dulunya tidak begitu, ya karena gambaran. Mhm. Yang eh, lantas ini mengenai kebajikan timur ya, Mhm. Baik. yang akan saya sampaikan lagi adalah begini. Jadi kebajikan itu ini yang khusus ya, Mhm. menyangkut ajaran moralitas ya dari bangsa Tiongkok kuno Oke. sampai dengan sekarang. Itu Mhm. sebetulnya ada lepas dari ajaran itu. Itu Mhm. ajaran itu namanya adalah ajaran Ru, Ru Jiao. Jiao itu Lu adalah Chiao. ajaran, ya. Lu Nah, itu Chiao. adalah cikal bakal Mhm. dari filosofi Konghucu. Ru Oke. Jiao itu. Jadi kalau dulu dikatakan ajaran itu adalah Ru Jiao, Mhm. setelah 2.500 tahun, nah, Konghucu itu disebutkan itu adalah dari kitab suci Konghucu semua. Hmm. Jadi boleh dikatakan ya kalau di Indonesia kita mengenal jadi agama Konghucu. Hmm. Nah itu cikal Mhm. bakalnya sebetulnya 5.000 tahun yang lalu. Mhm. Mhm. Nah ini yang akan saya sampaikan juga Mhm. bahwa kebajikan timur ini Mhm. itu intisarinya itulah adalah ajaran Konghucu atau sebelumnya adalah Rujao. Nah ini kalau kita sekarang kenal ya 2.500 tahun itu Mhm. di Tiongkok ada
tiga aliran ajaran atau agama. Mhm. Ya, yang pertama adalah dari Luciao tapi Konghucu diwakili. Mhm. Kedua adalah dari Tao. Mhm. Nah, ketiga adalah dari Buddha. Buddha Jadi ya, itu tahunnya hampir eranya hampir bersamaan. Kalau hampir Konghucu sama bersamaan Tao ya. itu persis, malah mereka berdua Mhm. pernah bertemu. Hmm. Ya kalau Buddha atau itu ajaran import ya dari Ya India dari ya. India ya itu Iya. dibawakan oleh Tapi Siddhartha rakyat Gautama. Tiongkok itu sudah percaya Hmm. dari dulu. Ya. Jadi lah ini adalah boleh dikatakan yang tidak bisa lepas dari bangsa Tiongkok ini, nggak Mhm. mungkin lepas dari ajaran ini. Atau Hmm. kalau kita dari Indonesia mengatakan tidak lepas dari agama. Hmm. Bedanya mereka itu mungkin belajar agamanya tidak spesifik Mhm. di satu tempat, umpamanya di Baik. Kelenteng, Kelenteng juga ada banyak, Mhm. tapi mereka langsung diajarkan di sekolahan, Mhm. di pemerintahan, ya Hmm. sudah menjadi satu aturan malah, Hmm. undang-undang boleh dikatakan begitu. Mhm. Jadi Mhm. ini mungkin kita di Indonesia, mungkin sebagian orang Mhm. pada salah paham. Wah kalau Hmm. Tiongkok ini negara komunis masa tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Hmm. agama, itu salah benar Mhm. ya. Rakyat itu nggak mungkin dia bisa melepas ajaran kuno itu, Hmm. karena salah satu ajaran kuno Mhm. itu harusnya dilestarikan. Oke. Jadi seperti Hmm. anak-anak harus menghormati orang tua, Mhm. orang tua harus menghormati yang Mhm. lebih tua lagi kalau masih hidup. Mhm. Itu sudah satu ajaran, Mhm. tidak mungkin melanggar. Mhm. Ya mungkin ada perbedaan dengan agama ya Barat Mhm. ya, umpamanya Mhm. Kristen apa. Dia mungkin dan begitu menonjolkan menghormati orang tuanya sendiri, Mhm. tapi langsung kepada yang kuasa Tuhan umpamanya. Kalau Mhm. rakyat Tiongkok enggak. Yang Mhm. pertama adalah orang tuanya sendiri, Mhm. baru di luar itu. Mhm. Jadi ini sudah mendarah daging sampai dengan hari ini. Maka di rumah-rumah Mhm. tuh mesti Mhm. ada tempat untuk apa itu sembahyang leluhur. Oh, Iya, nah jadi ini kehidupan beragamanya sebenarnya sangat kuat ya. sudah dipraktekkan Jadi sangat dalam mengenal kehidupan Tuhan sehari-hari. ya. Oke. Itu Betul, itu perbedaannya tercermin di ajaran di Konghucu situ. dan Tao dan juga Buddha ya. Iya, Mhm. ya, Mhm. terutama di situ. Ada Ya, lagi mungkin spesifik yang kurang diperhatikan adalah ya, ini tulisan kaligrafi ya. ya dari tulisan Mandarin ya. Mhm. Itu orang melihat hanya seni. Mhm. Sebetulnya intisarinya bukan seni tulisan Baik. itu, Hmm. ya adalah arti dari tulisan itu. Hmm. Nah, Baik. ini dari dulu sampai Mhm. dengan sekarang. Mhm. Jadi kalau kita lihat di rumah-rumah, pertama di kantor-kantor, ya, Mhm. pemerintahan, sekolah-sekolah, Mhm. ini spesifik kalau kita di negeri Tiongkok itu gambar itu lebih sedikit, gambar Mhm. pemandangan yang baik-baik sedikit, lebih Baik. banyak tulisan. Orang Oke. kawin apa lebih banyak juga tulisan kaligrafi itu. Ya, Yang ya. dilihat Jadi bukan budaya bukan tulisan seni sedemikian tulisannya, tinggi ya. artinya. Hmm. Iya, nah, Mhm. saya lupa ini tadi foto ya, itu Mhm. seperti di kantor saya atau Ya. di rumah-rumah biasa. Mhm. Itu tulisan hanya tiga, tapi sangat mendalam. Baik. Ya, Mhm. umpamanya wei kue. Mhm. Ah, nanti gambarnya saya bisa bisa kirim itu fotonya. Ya, mungkin nanti di Itu obrolan adalah berikutnya, perdamaian. Pak. Iya, Di itu obrolan berikutnya kita perdamaian tampilkan. sangat penting. Mhm. Jadi bukan hanya simbolik,
Mhm. tapi ditulis sehingga kita mengingat Baik. dimanapun Mhm. kerukunan, Mhm. perdamaian Mhm. adalah tingkat paling mahal, paling tinggi. Mhm. Itu HWQ tiga kata. Hmm. Jadi kalau baru ribut-ribut keluarga, lihat Mhm. itu sudah tahu artinya. Oh, Ya, baik, baik. ribut kantor, Mhm. apalagi Mhm. sampai negara, Mhm. umpamanya rapat Mhm. DPR apa. Kalau ditulis Mhm. itu sudah semua diem. Itu sudah paling tinggi Mhm. ajaran dari kecil masa begitu tokoh nggak bisa. Mhm. Kita harus rukun, harus damai. Mhm. Lihat Mhm. itu tulisan. Nah, itu Hmm. kira-kira yang saya akan sampaikan. Ini Mhm. spesifiknya ajaran itu di mana? Ada Mhm. di mana-mana. Hmm. Ada di mana-mana. Mhm. Ya, tulisan-tulisan banyak sekali. Jadi mungkin dia nggak perlu simbolik harus Mhm. berdoa, sembahyang apa. Tapi dia betul lihat itu, dia sudah Mhm. kembali Mhm. ke jalan yang benar. Seperti tersadarkan atau disadarkan Betul, ya. betul. Oh, Jadi mhm. kalau Mhm. bahasa Mandarinnya ada seperti apa itu di pinggir jalan tuh Mhm. ada tanda-tanda kode-kode itu namanya bahasa Mandarinnya Yuming. Mhm. Itu di pinggir jalan supaya kita nggak kesasar, nggak keliru. Nah, Hmm. tulisan itu adalah seperti eh, maknanya seperti itu, Hmm. Jadi mengingatkan ya di sana. mengingatkan. Mhm. Itu bisa banyak sekali, ya, Hmm. tergantung kita di tempat mana Mhm. dibutuhkan Mhm. apa yang untuk kita mengingatkan bersama. Ya, itu menjadi budaya lama ya, membuat Betul, tulisan betul, sedikit-sedikit tapi penuh makna gitu ya. betul, betul. Mengingatkan, menyadarkan gitu ya. Sehingga kita membaca Iya, tuh jadi kita seperti diingatkan kembali gitu ya. Tadi ke selalu konsep diingatkan kerukunan, kembali ya. kedamaian ya. Iya, betul, Ya, jadi secara umum sebenarnya ajaran-ajaran terkait dengan moralitas, terkait dengan kebaikan ya dalam kehidupan dan hubungan antar sesama, hubungan dengan alam tadi juga ditunjukkan ya dengan filosofi kerukunan, kedamaian itu sudah menjadi bagian ya dari kehidupan masyarakat Tiongkok gitu ya sejak dulu. Mhm. betul. Iya, Uh, iya, iya, betul. Baik. Jadi itu satu perbedaan lah ya. Kita mungkin di negara lain ya Mhm. itu harus ada gereja, harus ada ini. Ini kalau Tiongkok kenapa sedikit? Bukannya Mhm. mereka itu komunis tuh baru-baru ini. Ya. Ratusan tahun, ribuan tahun udah belum ada. Nah, Hmm. mereka dengan cara itu untuk betul menyadarkan sewaktu-waktu. Mhm. Jadi kita menuju jalan yang benar. Mhm. Mhm. Itu yang perlu saya sampaikan di situ. Jadi Mhm. beda. Maka tulisan-tulisan itu bisa banyak. Kalau kita ke Tiongkok itu tur, Mhm. nanti di pinggir jalan, Mhm. itu banyak sekali yang jual. Atau kita kepingin nama kita ditulis yang ada artinya. Karena nama orang Tiongkok itu biasanya hanya tiga ya. Hmm. Ya, satu adalah untuk marga, ya. Oke. Ya, kedua adalah untuk keluarga, ya, Hmm. turunan. Ya, Baik. ketiga namanya sendiri. Nah, Oke. ini satu persatu ada maksudnya. Oh, iya, iya, Jadi iya. bisa ditulis. Keluarga nama marga ya. Iya, Oke. itu bedanya di situ. Mhm. Jadi saya hidup itu dari kecil pun ya Mhm. sudah sebetulnya boleh dikatakan ya sudah terikat dengan nama yang Mhm. diberikan oleh orang tua karena itu maknanya maksudnya itu jauh sekali. Mhm. Mhm. Ini maaf ya mungkin budaya Barat ya orang Mhm. Amerika itu hanya banyak sekali yang sama. Ya Mhm. Johnson ini itu Iya. artinya sebetulnya apa? Mungkin ada ya, tapi Mhm. saya kira kebanyakan nggak tahu Mhm. ya. Jadi pakai nama itu
apa ini lafalnya panggilannya enak, gagah, ya sudah pakai itu. Ngapain? Mhm, Nah, kalau mhm, dari budaya timur ini, dari Tiongkok ini, mhm, wah itu penting sekali. mhm, mhm. Nama itu tidak boleh tidak ada maksudnya, Ada tapi makna juga ya, tidak boleh Pak. terlalu muluk-muluk atau Mhm, sombong. mhm. Itu tidak boleh. Baik. Iya, itu kira-kira seperti itu Oke. kalau bisa saya kenalkan dia. Disadari ya kesombongan itu tidak bagus. Kesombongan itu mengarah ke Iya, em, ya kejelekan lah yang harus dihindari gitu ya. Jadi iya, filosofi hidup itu tadi untuk hidup rukun, hidup damai, terus kemudian punya pegangan moral yang kuat ya. Termasuk juga dalam tata cara sikap ya. Tadi saya contohkan atau Pak Suarjo contohkan menghindari kesombongan gitu ya, karena itu buruk gitu ya di dalam kacamata iya, Sopi Timur. Jadi ini menarik nih Pak Sarjono ya, dari perspektif mengangkat kembali ya untuk kebaikan, termasuk tadi penghormatan kepada orang tua, penghormatan kepada orang yang lebih tua ya, lebih senior gitu kan ya. Jadi orang iya, itu memiliki peran penting ya, peran tersendiri ya di dalam kehidupan masyarakat Tiongkok ya. iya. Agungkan, dihormati. Ya, ada kira-kira Pak Sarjono tambahan keterangan ataupun penjelasan lain ya tentang penghormatan kepada orang tua ini. Ya, sekarang ya, Ya, ini juga bisa juga ya dari apa ini kehidupan sehari-hari zaman modern itu bisa juga agak luntur apa ya. hmm, Jadi hmm. sekarang yang saya ketahui di Tiongkok sendiri Ya, dalam pendidikan itu juga eh, menekankan kembali hmm, ajaran-ajaran yang menghormati leluhur kita. ya, Umpama sekarang di sekolahan nanti ada satu kegiatan hari hmm, Minggu umpamanya semua dikumpulin, hmm, orang tua diundang semua, hmm, lantas duduk ya hmm, muridnya itu anaknya kebetulan ya hmm. itu bawa baskom sama itu Oh, apa itu air mencuci hmm, air hmm. anu kaki. Ini Ya, kebiasaan di Tiongkok itu karena hawanya dingin. Kalau hmm, tidur biasa kaki dicuci dengan air hangat. sangat. Hmm, Iya, tapi lama-lama anak muda mana mau mencuci kakinya orang tua, ya. ya, Apalagi mungkin bau ini itu macam-macam. Lah ini dididik di sekolah. hmm, Kalau hmm, tidak ada orang tua, mana ada kamu? Kamu sekolah di sini, siapa hmm. yang bawa kamu ke sini? Nah, Oke. itu kira-kira didikan sekarang baru baru tren itu kadang-kadang kita di TV di mana ya Saya lihat bisa itu lihat itu. ya. Ini penting ini. Oke, itu jadi Iya, diangkat kembali ya, digalakan kembali ya pentingnya betul betul. tadi rasa hormat tuh dengan mencuci kaki ibu. Iya, Oke. Ya, ini menarik. Jadi sekarang itu ya, sekolah-sekolah itu ada ada apa sosialisasi gitu ya. Eh, ada, iya, betul, untuk mengingatkan ya pentingnya penghormatan kepada orang tua ya sesuai dengan betul. ajaran atau filosofi dari Tiongkok klasik ya yang dibawakan tadi beberapa software atau filsafat atau ahli filsafat atau pemikir besar ya, Konghucu Tao ya, Buddha meskipun mungkin dalam perspektif eh, beberapa pengikutnya di Indonesia sendiri Konghucu menjadi agama ya Pak Suarjono itu Begini, dia memang agama kan itu ya Konghucu sebetulnya ajaran ya, kalau ajaran di itu ya. Tiongkok sampai dengan hari ini. Tapi Mhm. tulisannya itu, bunyinya, lafalnya atau tulisannya itu memang sama agama itu sama. Jadi Ciao. Nah, Oh, ini bahasa Mandarin ya, karena satu tulisan bukan huruf ya.
Ya. Maka tulisan itu sebetulnya artinya bisa lebih dari satu. Oh, Bahkan yang banyak bisa puluhan. baik. Ya, jadi tulisan yang kuno itu Gongjiao, ya, Mhm, itu ajaran Konghucu. mhm. Tapi di Indonesia, Gongjiao itu dianggap agama Konghucu. Oke, baik, Nah, baik. ini di dunia minimal ada beberapa negara Hmm, yang tetap menganggap itu adalah agama, seperti di Indonesia, hmm, di Malaysia. Cuma hmm, di lain negara lain seperti Taiwan, Tiongkok, lantas Hong Kong dan lain-lainnya di Jepang itu hmm. mereka masih menganggap ajaran. Ya, Ya, jadi itu sebetulnya kalau bagi kita itu nggak ada masalah. Yang penting maknanya, ya, ya. intinya Ya, ini sebetulnya. ya karena ini apa namanya beda terjemahan, beda persepsi mengenai arti tadi. Betul. Memang Iya, artikan beragam makna ya. Tapi di Tiongkok sendiri sebenarnya itu adalah ajaran ya, bukan agama ya. Di betul, Tiongkok sendiri ya. Eh, betul. oke, saya kira Pak Suarjono, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol kita di Iya, kesempatan lain. Ini terima kasih sudah berbagi ya, sudah sharing ya tentang iya, iya. dan klasik Tiongkok. Ya, mudah-mudahan ini informasi yang bermanfaat ya buat banyak orang untuk bagaimana kebaikan-kebaikan di masa lampau ini tetap relevan ya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekarang gitu ya. Ya terlepas dari beragam agama kepercayaan ya, tapi nilai-nilai baik itu saya kira akan bersifat universal gitu. Terima kasih sekali Betul. lagi Pak Sarjono. Iya, baik. Terima kasih. Selamat malam. Malam, Sampai sampai bertemu ketemu lagi. ya. Iya, iya. Salam sehat Pak.